Oke, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini Minggu 21 Desember 2025 kita masih mendapatkan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan sebelum di penghujung akhir tahun 2025 ini. Kita bisa menatap ke belakangnya. Kalau kita perhatikan betapa jejak-jejak yang Tuhan buat, mungkin kalau kita suruh mengulang kita nggak mau. Tapi kalau kita bisa ada hari ini, sekali lagi itu anugerah Tuhan atas hidupan kita. Saya ingat di tanggal yang sama, hari ini 21 Desember tahun 1999, di mana kami sekeluarga harus memutuskan untuk kembali Jakarta. Dan tanggal 21 Desember 1999 ini, saat itu adalah hari Natal di salah satu gereja di Manado, gereja Betani. Dan saat ibadah, saya air mata nggak bisa berhenti bercucuran. Bukan karena cengeng, bukan. Tapi sebenarnya pada saat itu, di tahun itu pun, hati saya sebenarnya di saat yang puncak-puncaknya, mau taat. Tuhan, aku mau dimanapun Tuhan taruh, kami siap. Dan kami memutuskan untuk mau tinggal di Maluku saat itu. Tapi firman Tuhan katakan, rancanganmu bukan rancanganku, rencanamu bukan. Sekalipun kita berkomitmen untuk taat melakukan sesuatu yang Tuhan mau, tapi rancangan Tuhan selalu yang terbaik atas hidup kita. Dan hari itu, malam itu juga saya ketemu sepasang hamba Tuhan dan kita didoakan. Dan singkat cerita kami kembali ke Jakarta. Dan hari ini 26 tahun kemudian di tanggal yang sama, saya boleh dapat kesempatan untuk membangun satu tema sambut tahun yang baru bersama Sang Raja Damai. Ya, jadi kita akan mulai. Banyak orang ketika memasuki tahun yang baru ada berbagai respon. Ada yang bersuka cita, ya, tahun baru. Ada yang mau jadi opa kayak Pak Sugi, ya, bentar lagi. Ada yang mau mantu kayak gembala kita, ya, wah, rencana besar, sukacita. Ada yang mau angkat jadi manajer, ada yang mau bangun perusahaan dan sebagainya. Tetapi tidak sedikit juga banyak orang yang menatap 2026 ini dengan tatapan kosong. Mereka lagi berpikir, kosong bukan berarti nggak ada yang dipikirin. Dia ingat nanti awal bulan Januari tagihan kontrakan, tagihan ini itu, dan tagihan biasanya datang nggak sendirian. Dia selalu bawa teman yang banyak. Di awal tahun kebutuhan besar, ya, anak-anak nanti bayar uang sekolah. Uang sekolah nggak pernah libur. Coba tanya pada orang tua, apakah uang sekolah pernah libur? Nggak pernah. Iuran lingkungan nggak pernah libur. Semua tagihan nggak pernah libur. Ya, yang turun hanya hujan. Harga nggak pernah turun. Ya, kita dengar, wah, berita 2026, semua berita membuat orang banyak gemetar, bahkan pesimis. Tapi kita ingat, 2026 tahun penuh terobosan, tahun penuh mujizat. Karena Allah yang besar sedang bersama kita. Katakan sebelah kiri kanan sebelum dengar firman, tahun depan 2026 tahun mujizat, tahun penuh terobosan, dan aku mau menatapnya bersama Sang Raja Damai. Haleluya. Kita akan mulai, ya. Kita siapkan hati, siapkan catatan, karena hari ini Tuhan percayakan ada 3 perikop besar dari Bilangan 13, Bilangan 16, dan Mazmur 45. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong, ini gimana gabunginnya Bilangan 13,
Bilangan 16 dan Mazmur 45. Dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja waktu kita bersepakat dan bekerja sama-sama, ya. Nah, kita lihat slide yang pertama, Yeremia 29 ayat 11, ayat yang begitu populer dan luar biasa. Dan kita bisa melihat, kita mau masuk 2026 ini bersama Sang Raja damai, Raja di atas segala raja, King of King, lagu tadi. Ya, jadi waktu kita nyanyikan, Mari Glory, ya, itu lagu kebangsaan buat saya. Kenapa? Pertama kali saya ke gereja Kristen di Maluku, kira-kira 30 tahun yang lalu, lagu itu yang pertama saya dengar. Nah, ini lagu apa ya? Dan kita nyanyikan, membuat sukacita, dan benar 33 tahun kemudian saya tetap bersukacita nyanyikan lagu ini. Ya, karena saya tahu firman itu hidup. Waktu kita memperkatakan sesuatu yang firman katakan itu, dan kita telinga rohani kita dengar, dan kita ulang-ulang, sebenarnya kita sedang membentuk belief system di pikiran kita bahwa yes, apa yang kamu pikirkan iya dan amin. Demikian juga Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini Bapak Ibu sudah sangat sering dengar, tapi harus dipastikan kamu benar-benar bukan hanya mengerti, tapi kamu harus menikmati janji ini. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan penuh harapan. Sekalipun aku belum melihat harapan, tapi aku tahu cerita itu belum selesai sampai harapan itu benar-benar terwujud atas hidupmu. Yes, ya, kita sepakat. Next slide, kita lihat. Tambah semangat saya begini, ya. Oke. Haleluya. Bilang, walaupun kita belum bisa melihat masa depan yang gemilang-gemilang seperti apa, satu yang paling penting yang Tuhan percayakan untuk saya bagikan pagi hari ini, jangan mengeluarkan satu kata pun, ya, nanti ada di Bilangan 16, kata-kata omelan, sungutan, apalagi menghujat, jangan sampai itu keluar, ya. Saya gambarkan waktu Bapak Ibu di satu tempat di sebuah gunung, Bapak Ibu bilang halo, nanti suara itu kan halo. Ya. Waktu Bapak Ibu memperkatakan berkat, aku diberkati. Dan demikian juga waktu Bapak Ibu menyatakan satu makian, suatu sungutan, dia akan bersaut-sautan. Artinya semua yang kita katakan akan menentukan apa yang akan kita terima. Tapi Yesaya 43 ayat 19 bilang gini, waktu kamu belum mendengar, menikmati apa yang firman Tuhan katakan, firman Tuhan kata gini, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan bilang, itu firman yang kamu katakan saat ini sedang tumbuh. Tunggu waktunya, prosesnya. Kamu harus tahu. Sampai di sini. Sampai kamu kejar, kamu dapetin itu semua. Jangan ngomel. Jangan bersungut, jangan dengar pendapat. Yang penting firman bilang apa? Selama kamu setuju sama firman, firman itu akan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, dia bilang, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Wah, Bapak Ibu, saya lihat Cina lagi bikin jalan di padang gurun. Panjangnya ribuan kilometer. Buat saya, untuk zaman sekarang gak hebat. Karena ada teknologi yang begitu. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang, aku hendak buat jalan di padang gurun. Artinya saat itu manusia belum mengenal untuk bagaimana teknologi yang bisa menunjang untuk hal itu. Dia bilang, bahkan Cina bikin sungai-sungai di padang belantara. Tuhan udah bikin ribuan tahun yang lalu. Jadi yang sekarang ada, dulu sudah ada. Kamu gak usah heran. Allah kita selalu menjawab, apa yang sekarang bukan hebat, aku sudah bikin. Dan kepintaran itu
memang diberikan kepada manusia untuk kesejahteraan manusia. Ya, oke, next kita lihat. Mazmur 45, dia memperlihatkan Yesus itu sebagai raja yang indah, penuh kasih karunia, lahir sebagai bayi dan sebagainya. Ya, dia pejuang kebenaran. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di ayat-ayat berikutnya. Ambil gambar, kita akan dengar cerita ini akan lebih cepat. Saya akan mencoba menjabarkan satu persatu. Kita buka slide. Mazmur 45. Kita masuk 45. Raja yang indah, penuh kasih karunia. Kita lihat dulu kapan itu disampaikan. Mazmur 45. Dia bilang begini. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran kasih. Wow. Ya. Bapak Ibu, pada waktu dengar seperti ini, begitu dengar kata-kata Bani Korah, apa yang ada di benak pikiranmu? Siapa Bani Korah? Bani Korah itu siapa? Bulan lalu saya coba bagikan bahwa Mazmur 45 ayat 2. Lidah kita seperti pena, seorang pena juru tulis yang mahir. Tapi Tuhan ingatkan, coba lihat ayat yang pertama. Tulisan ini bukan Daud yang tulis. Ini dari Bani Korah. Siapa Bani Korah? Bani Korah kita ingat di Bilangan 16. Bani Korah adalah orang-orang Lewi. Ya, orang Lewi yang dipercayakan untuk melayani mezbah Tuhan. Melayani di suatu ibadah. Dan saat itu ya Bani Korah. Dan kita harus tahu juga, Bani Korah dan kawan-kawannya, ada nanti temannya namanya Datan dan Abiram. Di situ dikatakan, Bani Korah tidak puas dengan pelayanan sebagai pelayan mimbar. Untuk bagaimana melayani Tuhan di mezbah itu. Dia melihat, wah, pelayanan imam lebih keren yang dipegang Harun. Yang dipegang sama Daud, sama Musa lebih keren daripada yang aku layani. Matanya tertuju, dia tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Nah, makanya Musa mengatakan di ayat 9 dikatakan begini. Bilangan 16 ayat 9. Belum cukupkah bagimu kamu dipisahkan oleh Allah dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya. Supaya apa? Supaya kamu Korah melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu. Untuk apa? Untuk melayani umat Israel. Wah, sebenarnya tempat itu tempat yang boleh dibilang Tuhan berikan istimewa untuk Korah. Ayat 10 bilang begini. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan kaummu, semua saudaramu, Bani Lewi. Dan sekarang dia bilang, kamu mau menuntut pangkat imam lagi. Jadi Korah nggak puas. Dan akhirnya diajak si Datan, si Abiram, Datan. Masa hanya Musa dan Harun yang diperbolehkan menjadi melayani sebagai imam. Kita kan pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan yang kudus yang diurapi. Masa kita mau seperti ini? Dan kita harus tahu siapa Datan dan Abiram. Wah, Bapak Ibu, kita bukan satu kebetulan. Semua nama ditulis dengan jelas. Datan dan Abiram. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana judul perikop di atas. Datan dan Abiram memberontak kepada Musa. Kenapa dia memberontak? Setiap kali orang gak ngerti, kenapa kita selain hati kita gak mau dibentuk, dididik, maunya memberontak melawan Tuhan. Ternyata saya lihat, dia ternyata dari suku Ruben. Apa hubungannya dengan suku Ruben? Kita harus ingat, suku Ruben adalah suku dari keturunan Yakub yang paling tua. Dia yang harusnya menerima hak kesulungan. Dia harus menerima otoritas untuk memimpin. Tapi
Pada waktu dia gagal untuk mempertahankan sebagai seorang pemimpin, Tuhan berikan kepada Lewi dan Yehuda. Dan itu membuat satu generasi cemburu. Harusnya gua yang mimpin. Kenapa Musa sama Harun? Dan rasa cemburu itu tidak bawa kepada Tuhan. Hal itu yang menyebabkan dia iri, dengki, dan dengki jadi perangkap yang berat buat dia. Dan akhirnya dia memberontak kepada pimpinan Musa dan Harun. Dan itu dia tidak mengerti. Pemberontakan itu menyebabkan Allah murka. Nah, di sini kita lihat Bani Korah, kita harus ingat. Dia dipercayakan pelayanan ibadah, pelayan mimbar, pemimpin pujian. Teman-teman, kalau dipercayakan pelayanan dalam satu ibadah, apapun posisinya, di mata Tuhan kita mempunyai posisi yang sama. Upahnya sama. Saya di atas, di bawah sama. Tuhan gak lihat kamu di mana. Dia lihat hatimu mau apa sama dia. Ya, dia bilang gini, Korah, pemimpin pujian, artinya ini spesial diberikan untuk orang Korah. Nah, tapi sekali lagi Korah menghancurkan semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Dia menolak, bahkan dia dikatakan di ayat nanti di berikutnya bahwa di ayat nanti bilangan 16 ayat 12 lagi. Adapun dia bilang memutar balikan fakta. Adapun Musa menyuruh bilang datang dalam bilang kamu datang ke kemah, ikut pertemuan ini. Maksudnya apa? Musa mau klarifikasi apa sebenarnya yang menyebabkan kamu begitu ingin memberontak, ya. Nah, tapi datang dia bilang, aku nggak mau datang. Padahal Musa mau klarifikasi. Ayo, mari datang. Aku nih nggak memilih diriku untuk dipimpin. Tuhan yang memilihku. Demikian juga Harun. Nah, ya. Tapi Datan bilang, aku nggak mau. Aku nggak perlu klarifikasi. Ya. Lalu bahkan Datan dan Abiram, kita lihat di ayat 13. Bilang begini, belum cukupkah bahwa kamu memimpin kami keluar dari satu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun. Wow. Dia pikir dia keluar dari Mesir, dibawa ke padang gurun, bahwa Musa dan Harun membawa mereka keluar dari susu dan madu. Padahal firman Tuhan katakan, Mesir 400 tahun mereka diperbudak di sana. Dan teriakannya menderitanya, Tuhan yang dengar. Tapi datanya bilang, di Mesir itulah tempat yang penuh susu dan madu. Nah ya, dan kamu membiarkan kami mati di padang gurun. Wah, Musa pada waktu dibilang begini, seperti itu. Musa bilang, lalu bilang ini, maka ayat 15, maka sangat marahlah Musa. Lalu ia datang kepada Tuhan. Tuhan, jangan perhatikan persembahan mereka. Karena Musa bilang begini, besok engkau Bani Korah dan 250 orang para pemimpin. Ini bukan 250 orang, bukan bonek ya. Bukan kalau kemarin orang demo bayaran, bukan. Ini 250 yang diajak Korah ini pemimpin dari semua pemimpin yang ada di Israel saat itu, dari 2 juta orang itu. 250 ikut Korah, termasuk Datan dan Abiram. Dan bilang, besok kamu bawa persembahan dan ukupan. Kalau aku bukan dari Tuhan, kita bisa lihat, Harun bawa persembahan, kamu bawa persembahan. Kita bisa lihat, siapa yang diterima oleh Tuhan. Persembahan itu tantang. Bahkan Musa bilang begini, kalau persembahan
Kalau persembahan itu yang diterima Tuhan, biarlah dia roh Tuhan akan mengangkat pada dia. Nah, dan satu lagi bilang, kalau besok pada waktu kamu bawa persembahan dan kamu menerima seperti yang tidak pernah manusia terima, yaitu seperti orang mati biasa menerima suatu hukuman yang diterima orang-orang biasa. Dan kalau tanah tidak terbelah, tanah bumi tidak belah, artinya aku bukan utusan yang Tuhan suruh. Musa membuat satu tantangan yang begitu fenomenal saat itu. Firman Tuhan katakan, belum lagi Musa selesai berbicara. Ya, kita lihat slide-nya. Belum lagi Musa selesai berbicara. Ada satu gambar ya. Belum lagi Musa selesai berbicara, tiba-tiba tanah itu terbelah. 250 orang masuk dan tanah itu tertutup kembali. Wah, lalu mereka berteriak, Tuhan, ampun, tolong. Ya, kejadian yang begitu hebat, yang luar biasa. Mereka masih belum sadar. Belum lagi mereka selesai melihat kejadian yang heboh. 250 orang masuk ke perut bumi. Ya. Sebagian besar umat itu bersungut-sungut. Engkau telah membunuh bangsa Israel yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Ya, belum lagi selesai ngomong, Tuhan menjadi murka, ini orang benar-benar tegar tengkuk, nggak bisa dikasih tahu. Next slide, tiba-tiba api Tuhan yang itu menyambar, 14.000 orang mati. Wah, Musa yang mengerti isi hatinya Tuhan. Eliezer, cepat ambil ukupan bara yang persembahan itu taburkan, dan kutuk api kemarahan Tuhan sujud. Wah, Bapak Ibu, kita bisa lihat perkataan yang buruk akan berdampak buruk. Kalau kita nggak sifat iri hati, kemarahan tidak diserahkan, dibereskan dalam firman, itu akan berdampak buruk. Kita balik lagi, Mazmur 45 ayat 1. Kejadian ini adalah satu momok. Tapi kita ingat, Mazmur 45 ayat 1 ditulis sekian ratus tahun, sekian tahun kemudian oleh Bani Korah. Bani Korah yang mana? Ternyata ini adalah oleh anak-anaknya Bani Korah. Wah, saya coba cari lagi. Tuhan mengungkapkan bahwa kesalahan Papa tidak ditimpakan kepada anak-anaknya. Tuhan tetap memakai anak-anaknya yang hatinya mau terbuka, diubahkan. Jadi hari ini, kalau dia ada di antara kita, iya dulu bapak gua begini. Jangan kamu keluarkan kata-kata itu. Biarlah orang tua melakukan itu bagiannya. Dan bukan urusanmu. Dan kamu harus berpikir, yang ada sekarang ini adalah aku percaya sama Yesus yang hidup. Dan aku jalani bukan karena perkataan urusan papa, orang tua yang dulu. Kesalahan mereka yang lama. Sehingga kita bisa harus menengok ke belakang. Dan menyalahkan mereka. Jangan lakukan hal itu. Kamu tatap masa depan. Yeremia 29:9, bahwa ada masa depan yang gilang gemilang penuh harapan di depan sana. Kamu ke belakang, kamu akan masa suram, bukan masa depan. Depan, masa depan. Namanya udah masa depan ada di depan. Bukan masa belakang ya. Masa depan ada di depan. Jadi kita menatap masa depan yang gilang-gilang bersama Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat. Dia bilang, Bani Korah, apa dia punya tugas? Ya, apa dia punya tugas dari anak-anaknya si Bani Korah ini? Kita lihat.
Bilangan 16 dikatakan ayat sebelah gini. Generasi berikutnya dipakai Tuhan tetap untuk melayani bait suci. Apa yang dia hasilkan? Mazmur pemulihan, penyembahan, mazmur rendah hati, kasih dan hadirat Tuhan. Dan yang luar biasa, mazmur ini 45 ini adalah nubuatan Mesias yang akan datang. Wah, saya bilang luar biasa. Papa salah, tapi anak yang mau hidup dalam tuntunan Tuhan melihat bahkan Mesias yang begitu luar di depan. Nah, mereka apa tugasnya? Mereka penjaga pintu dan pemimpin tujuan. Sebelum umat datang masuk bertemu dengan Tuhan, mereka yang melayaninya. Ada asyir. Ada yang asyir bukan pekerjaan yang rendah. Mereka keturunan Bani Korah. Kalau sekarang kalian dipercaya untuk asyir, ingat Bani Korah. Tugas yang istimewa yang Tuhan kasih. Gak ada tugas pelayan mimbar yang apapun yang Tuhan kasih. Oh, yang ini lebih, enggak ada. Di sini dikatakan 1 Tawari 9 ayat 19, 2 Tawari 20 19. Keren. Tawari 1 Tawari 9 19, 2 Tawari 20 19 juga. Gampang ingetnya, ya. Anak-anak Korah dikenal sebagai ahli musik, pemimpin liturgi, pembuat mazmur. Wah, ya, harusnya generasi terhilang karena kesalahan papanya. Tapi Tuhan bisa mengubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, bahkan Mazmur 45 adalah nyanyian kasih, pernikahan kerajaan, ya, seperti royal wedding song yang sangat cocok untuk musik di bait Allah. Begitu hidup mereka penuh pengurapan yang dari Tuhan. Saya membayangkan, wah, Tuhan begitu baik, begitu luar biasa. Nah, jadi Mazmur 45 karena mereka seorang ahli musik, ahli ini, ahli segala, mereka bukan pemazmur biasa, tapi seorang puitis yang begitu megah, penuh simbol, memuji keindahan sang raja. Ya, nah ini yang dibilang gini, orang ini adalah pemazmur para penyanyi profesional bait Allah, yaitu Bani Korah. Wah, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan sudah pilih, Dia nggak pernah salah pilih. Walaupun di tengah jalan kalian bisa salah, Tuhan nggak pernah salah dalam memilih orang-orang pilihannya. Tuhan, aku nggak bisa, nggak masalah kamu nggak bisa. Tapi hatimu mau mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, Mazmur 45 ayat 7 dan 8 itu berkolerasi dengan Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Bahkan dikutip dikatakan Ibrani 1 ayat 8 dan 9 dikatakan begini, bahwa Mazmur mesianik tentang Raja Mesias. Coba kita buka. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Ya, tetapi tentang anak, ya, ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Ya, wah, luar biasa. Sebagai apa? Sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi itu Ibrani bilang seperti itu, bahwa joy to the Lord. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, ada kesukaan yang besar. Ya, tadi nyanyi kita ada kesukaan yang besar. Waktu kita menyanyikan ada kesukaan yang besar yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bahkan Ibrani Paulus mengutip hal itu. Saya bilang luar biasa. Ya, bahkan kita bisa melihat Mazmur, nanti ada Mazmur 42, 43 dan sebagainya. Tapi saya mau katakan bahwa kita di tempat ini dipercayakan Tuhan dengan berbagai skill masing-masing. Dan kita bukan saling menjatuhkan. Kita seperti satu kalung.
Kita satu sama satu rangkaian. Kalau kalian tidak ada satu, berarti itu bukan rantai namanya. Rantai yang terputus. Jangan karena ada kemarahan, iri hatian, ketidakmengertian, dan ketidakpuasan membuat rantai itu tidak tersusun dengan rapi. Nah, saya mau tanya, apa penyebab kok Korah begitu marah, begitu iri? Tadi udah jelas sedikit. Kita balik Bilangan 13. Wah, jadi Bapak Ibu, waktu kita balik ke Bilangan 13, kita ingat bagaimana Musa mengutus 12 orang pengintai. Ya, 12 orang pengintai. Jadi pada waktu diutus ke 12 orang pengintai itu, kita sudah dengar, ya, kita sudah dengar bahwa 10 orang akan berbicara hal-hal yang negatif dan 2 orang berbicara tentang hal yang positif. Nah, tadi dijelaskan mengutus dalam 12 orang pengintai itu, kita bisa melihat, wah, luar biasa ya, bahwa Tuhan waktu diutus dikasih tahu. Dan bangsa Israel waktu diutus yang 10 bilang, memang tempat itu penuh susu dan madu, tapi di sana banyak raksasa. Mereka suka makan daging, pemakan manusia. Dan kami ini belalang. Lagi-lagi di situ apa? Mereka sedang mengutuki dirinya sendiri, mengeluarkan kata sungutan, dan mereka mencemoohkan, bahkan meremehkan kekuatan, dengan arti pada ujungnya mereka menolak tanah yang Tuhan janjikan. Waktu kita mengeluarkan sungutan, mengeluarkan omelan yang kita sebenarnya mengerti atau tidak mengerti, artinya kita sedang membuka celah besar untuk tidak menerima janji Tuhan. Makanya Mazmur 45 itu dia bilang, lidahku seperti pena juru tulis yang mahir. Engkau akan jadi apa masa depanmu? Tergantung apa? Dompet? Orang tua? Tidak, tergantung lidahmu. Kamu mau memperkatakan apa atas hidupmu? Ekonomimu baik, kesehatanmu baik, rumah tanggamu baik. Tergantung apa? Katakan. Lidah. Yakobus bilang, lidah sesuatu yang kecil tapi mematikan. Ya, kalau korek api adalah bagian dari satu pohon, bisa membakar seluruh hutan. Lidah lebih hebat dari itu, bisa memusnahkan sebuah bangsa. Wah, tapi lidah yang sama bisa merubah suatu bangsa yang busuk, bangkrut, rusak, bisa dipulihkan. Yang memberkati. Makanya Tuhan, ya, Mazmur 45 ayat 1 bilang, mereka ungkapkan, engkau lebih elok dari semua makhluk yang ada. Anak. Jadi nubuatan Yesus lahir lebih mulia dari semua ciptaan yang ada. Wah, luar biasa ya. Mazmur 45 dikatakan seperti itu. Nah, kita lihat. Next, betul. Mazmur 45 ayat 3 dikatakan, engkau, ya, bisa baca Yohanes 1 ayat 14. Kita bisa melihat bahwa begitu besar dan begitu dahsyatnya Tuhan berperkara atas hidup kita. Nah, kita lihat ya. Nah, kita mau lihat bagaimana Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Kita sering dengar. Tuhan berfirman dan itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Artinya, saya membayangkan pada waktu kita hidup menghadapi tantangan, menghadapi satu masalah yang tidak kunjung selesai. Firman Tuhan katakan, jadilah tenang, duduklah diam. Supaya apa? Tadi seperti yang waktu kita berdoa. Supaya telinga rohani kita mendengar suara Roh Kudus yang lembut. Karena waktu kita sibuk, karena waktu kita dengar suara yang bising, kita akan gak bisa dengar suara Roh Kudus itu.
Bahkan iblis senang menggemakan semua sesuatu yang membuat kita tidak fokus. Ya, di kitab Petrus dikatakan, iblis berkeliling ngapain Bapak Ibu? Dia mengaum-ngaum, bukan cari ayam. Ya, iblis berkeliling mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelan, mencari orang yang bisa. Berarti ada yang tidak bisa. Ya. Iblis berkeliling seperti dia singa bukan? Iblis bertingkah laku, bersikap seperti singa. Tujuannya apa Bapak Ibu? Biar ngerti. Yang pertama, dia menebarkan kebisingan. Tulis ya, menebarkan bisingan. Waktu Bapak Ibu dengar bising, 2026, kamu akan ada krisis yang besar, ada masalah ini, ada tsunami 9,2, ya, gempa yang besar, akan ada ini. Itu suara bising yang dunia sedang gaungkan buat kita. Supaya apa? Supaya kita distract, supaya kita distorsi, fokus kita teralih ke situ. Dan pada waktu kamu dengar suara yang bising, kamu nggak jadi fokus. Pada waktu kamu nggak jadi fokus, kita semua nggak bisa dengar suara Roh Kudus. Waktu tidak mendengar suara Roh Kudus yang lembut, artinya kita sedang tidak menemukan jawaban. Kalau kamu tidak menemukan jawaban, kamu akan frustasi, depresi, baru ujungnya ketakutan. Padahal firman Tuhan katakan, di dalam Kristus, kasih tidak menyebabkan kamu takut. Ya, kasih membuat kamu damai dan tenang. Yesus adalah kasih. Kalau kamu tidak mempunyai Yesus, artinya tidak mempunyai kasih, kamu akan ketakutan. Dan kamu, iblis bilang, nggak ada Yesus yang pernah ngalahin gua nih. Dia bisa makan. Nah, waktu mereka, si jahat itu melihat ada Yesus di dalam diri kita, bisa makan nggak? Nggak bisa. Nah, yang terakhir kita lihat, slide kita lihat. Next slide kita lihat. Ya, tadi kita udah ceritakan di Kades Barnea. Kades Barnea adalah tempat di mana titik kegagalan bangsa Israel, di mana mereka harusnya setelah mengintai 40 hari mereka masuk tanah perjanjian, tapi mereka menolak apa yang Tuhan tuntun, petunjuk, pewahyuan, semua yang Tuhan katakan mereka bilang, mereka menolak dan bahkan mensunguti, mengatakan bahwa kenapa Tuhan Allahmu membuat atau membawa kami mati di padang gurun. Lebih baik balik ke sana saja, ke Mesir. Bisa makan mentimun. Bisa dia ingat banyak daging sana. Dia ingat betapa enaknya di Mesir. Padahal apakah betul seperti itu? Enggak. Mereka diperbudak, makan susah. Artinya apa? Mereka sedang berhalusinasi. Orang yang membayangkan sesuatu yang tidak seperti Tuhan janjikan, sebenarnya orang itu sedang apa? Berhalusinasi. Ya, berhalusinasi. Padahal mereka diperbudak, dibebaskan mereka nggak puas. Diberikan kesejahteraan mereka nggak bersyukur. Diberikan pengharapan mereka nggak mau terima. Maunya sendiri. Akhirnya mereka berpikir dengan cara sendiri. Next, berikutnya kita lihat. Ya, tadi mengutus 12, kita berikutnya. Ya, kita loncat-loncat ya. Oke, puji Tuhan. Terus. Ini bilangan 16. Next, kita lihat. Akar permasalahannya apa? Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup. Mereka mengeluh. Mereka menyalahkan Musa. Wah, ya, yang terjadi di Kades Barnea itu seperti itu. Jadi tidak puas dengan panggilannya, lalu dia berkumpul lah. Apa? Yang kecewa, yang kocewa dan kocewa lagi. Ya, bukan kecewa ya, kocewa. Jadi mereka orang yang kecewa, saya kecewa.
Yang sejenis akan menarik yang sejenis. Yang kecewa, mana yang bisa dikumpulin. Lalu waktu mereka ketemu yang kecewa, ternyata satu rumpun. Ngoni dari Ruben toh. Iyo, torang juga sama dari Ruben. Harusnya papa kita yang mimpin, bukan dorang. Kenapa dia orang? Lalu mereka merekayasa yang halnya segala macam. Lalu bilang, ini Musa ini. Ini Musa pun kerja ini. Ini macam-macam ini. Kita bagi sudah. Orang Manado bilang begitu ya. Menuduh. Musa menuduh. Harun dengan itu. Tapi yang hebat. Pada waktu dituduh seperti itu. Musa ngapain? Ngani berani pak kita? Enggak begitu. Ya, Musa jatuh tersungkur. Itu yang disebut apa? Power under pressure. Maka dia bilang, enggak ada di dunia ini orang yang hatinya lembut seperti aku. Musa bilang, dia tersungkur. Tuhan, ya, Engkau yang pilih aku. Engkau tahu aku mampunya seberapa. Luar biasa ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan pakai undian penupaan. Ya, Datan dan Abiram dipanggil tidak mau. Bahkan menghina kepemimpinannya. Next kita lihat. Nah, sampai akhirnya berikutnya kita bisa melihat. Tadi ada api, ada tunar belah. Bahkan yang terakhir Tuhan wujudkan. Bahwa waktu Tuhan memilih pemimpin selalu ada tanda juga. Ada tongkat Harun yang keluar tunas. Wah, luar biasa. Namanya tongkat, kalau sudah dipotong dari pohon, artinya sudah mati. Nggak ada kehidupan. Tapi waktu Tuhan yang pilih, yang tidak mungkin, Tuhan sanggup buat mungkin. Kalau Bapak Ibu percaya firman Tuhan, kamu perkatakan, waktu mustahil 2026 masa depan yang gilang-gebilang, Tuhan bisa bilang, tongkat Harun buktinya, ya, bahwa sekalipun tongkat ini harusnya mati, nggak dapat nutrisi dari tanah yang sebagaimana umumnya, bilang buat Tuhan itu so easy, terlalu mudah buat dia. Apalagi Bapak Ibu yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kristus ada di dalam diri kita. Mana mungkin dia biarin kamu sendiri? Nggak mungkin. Jangan percaya sama saya, percaya sama firman-Nya. Dia sudah buktikan. Oke, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Ya, 2025 ini adalah tahun yang saya bilang banyak tantangan, banyak hal-hal yang kami hadapi. Tapi saya mau ceritakan satu demi satu. Istri saya minggu lalu sudah ceritakan bagaimana untuk satu tembok dinding sebelah kanan kami itu butuh 16 tahun untuk bisa diplester, Bapak Ibu. Bukan waktu yang pendek. Kalau 16 hari lama. 16 jam ya agak lama. Tapi kalau 16 tahun, aduh bila 16 tahun ya anak SMA. Terlalu lama. Tapi waktu dia bilang, engkau akan melihat dan menonton bagaimana Allah yang hidup bekerja atas hidupmu. Bapak Ibu, kalau kita di Taman Eden bisa melihat iblis pakai ular untuk bujuk Adam dan Hawa. Tata tangga sebelah, Tuhan pakai ular untuk dia bertobat. Jadi Bapak Ibu, ular nggak salah. Dia hanya media. Makanya orang Manado suka. Ya, dia nggak salah. Jangan, ini ular, iblis. Bukan. Tuhan bisa pakai ular juga. Dan buktikan, waktu kita nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba ular ke jendela mereka. Ada ular, cepat kasih bersih itu.
tembok. Lalu kita datang dengan bilang, boleh nggak kami perbaiki? Silakan. Ya, itu salah satu cerita. Nah, dan kami bisa melihat gara-gara mereka tidak boleh plester. Mereka panggil orang melaporkan mulai dari ke RT, ke lurah, ke kepolisian, ke tata kota, dilaporkan ke berbagai instansi. Saya pikir kami salah apa? Waktu kami tanya salah apa mulai dari RT segala macam. Satu jawaban mereka sepakat sama, introspeksi diri. Kita bingung juga. Kalau kami kalau nggak tahu yang salah, nggak tahu gimana. Introspeksi diri. Atau rumahnya rubuhin dulu baru ngomong. Kita bangun rumah suruh rubuhin dulu baru bicara. Waduh, saya firman Tuhan bilang apa? Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Waktu kamu berdoa, kamu bisa mendengar suara Roh Kudus yang lembut. Ya, kami sudah berdoa, belajar untuk mengerti, walaupun belum mengetahui sepenuhnya. Untuk tenang seperti apa kita kami belum terus terang belum mengerti. Ya, tiap saat datang satu persatu instansi itu dengan ketakutan. Saya satu yang paling ketakutan waktu disamperin sama, saya mungkin pernah ceritakan, disamperin sama kelurahan. Takut sekali saya. Saya lagi siap-siap praktek di dalam. Suster saya bilang, Pak, ada yang mau menemui Bapak, orang kelurahan. Dok, dengar nama kelurahan, jantung saya mau copot. Pak. Ya. Tapi saya pegang, oh masih ada. Puji itu ada. Sepertinya mau copot, ternyata tidak copot. Saya tahu, waktu saya takut begitu, ketakutan bukan datang dari Tuhan. Saya masuk ke dalam kamar, saya duduk di pinggir ranjang. Tuhan, saya takut. Tuhan berbicara di hati saya. Kamu takut kenapa? Gitu. Tuhan kita tuh Tuhan yang mau mengerti. Kamu takut apa? Takut rumahnya hilang ya? Terus saya jawab jujur, iya Tuhan. Saya ingat tanah rumah di Ternate mau mengecor lantai 2 nggak jadi. Ini rumah udah hampir, udah jadi, udah tinggal. Mau dirubuhin lagi gimana? Tuhan tuh Tuhan yang humor juga. Dia bilang, kan kemarin juga kamu nggak punya rumah. Iya benar juga, saya kemarin nggak punya rumah. Oh iya, kalau ini dirubuhin nggak jadi, berarti Tuhan mau kasih yang lebih besar. Nah, jadi pikiran saya selalu, oh mungkin kalau ini nggak jadi pun, mau diapain pun, Tuhan pasti kasih yang lebih baik, yang lebih besar. Lalu waktu saya menyadari bahwa saya nggak perlu takut dan situ, tiba-tiba ada keberanian yang besar muncul dari hati saya. Ya, seperti apa? Seperti singa Yehuda tuh bergerak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tadi udah masuk ke dalam takut. Dia nggak tahu saya takut. Saya bilang, mana surat-suratnya? Mana ini? Saya diam, saya dengerin dia minta apa segala macam. Waktu kita duduk tenang, kita bisa jawab dengan baik. Sebelum Bapak datang, kira-kira siapa yang akan datang duluan? Kalau saya nggak punya surat-surat. Iya juga ya, betul ya. Singkat cerita, saya kasih. Dia pikir waktu saya ngerogoh dompet, dia pikir saya mau kasih uang. Enggak Bapak Ibu, saya kasih kartu nama. Nih, saya suka berteman. Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu ngeluarin kartu nama, maka Bapak Ibu akan menuai kartu nama, dia keluarin kartu nama juga. Disitulah terjadi yang namanya hukum tabur tuai. Saya nabur kartu nama, dia keluarin kartu nama, akhirnya kami berteman. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi hukum Allah bekerja di segala aspek kehidupan kita. Jangan heran, kalau kamu menebur kemarahan, kamu akan menuai kemarahan. Kalau kamu menembur pikiran buruk, kamu akan menuai pikiran yang buruk. Dan gara-gara saya diteror oleh berbagai instansi, saya sama istri, waduh, apa tempatnya bukan di sini? Ya, persis seperti
Yohanes Pembaptis ragu-ragu, apakah benar dia Mesias yang akan datang? Padahal tanda-tanda mujizat rumah kami tinggal itu begitu mujizat. Aduh, apa kita cari tempat yang lain ya? Lalu kami carilah tempat, cari. Dapatlah satu tempat yang di seberang sana. Harganya nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Nggak bisa bayar. Ya, uangnya nggak cukup, jauh dari cukup. Tapi Tuhan tuh baik. Carilah maka kamu akan dapat. Ketuklah maka akan. Jadi kami mencari. Itu agen bilang, Pak, yang sebelah situ nggak cocok, mau nggak yang sebelah sini? Emang nggak ada? Dia bilang, ada Pak. Nah itu Tuhan bilang, mata jasmani kita selalu sulit melihat apa yang Tuhan mau kasih. Tapi Tuhan bisa pakai orang-orang sekitarnya untuk melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Ya, ada pas sebelah mana? Akhir putar balik. Oh, sebelah situ. Ya, dan singkat cerita akhir rumah itu kita beli. Bapak Ibu, sejak Tuhan tuntun rumah itu kita beli. Itu menjadi salah satu boleh dibilang berkat tersendiri yang Tuhan kasih buat kami. Lalu ada penyewa lah, orang sekuritas, dia sewa sekian tahun. Dan pada waktu akhir kontrakannya mereka sewa. Bapak Ibu, orang sewa, kita udah bersyukur. Tapi di akhir penyewaan mereka gak bersyukur. Itu downlet yang seperti itu Bapak Ibu. Di rumah yang luasnya 500 meter persegi, dia cabut semua. Ya, ada kira-kira 40-50 downlet dicopotin. Saya lihat, aduh, rumahku jadi sarang walet. Bolong-bolong semua. Pintu di depan harusnya pintu utama. Ya, pintu utama nggak ada pintu yang lebar, yang cuma 1 meter. Rata-rata minimal 1,70 meter. Waktu kami mau serah terima, kok pintu kamar mandi dia di depan? Kita bingung juga. Dan singkat cerita, Tuhan kasih hikmat gimana ya untuk menghadapi mereka yang seperti ini. Orang boleh menabur kemarahan, tapi itu kalau bukan taburan dari Tuhan, kamu mau ambil nggak? Oh, nehi, nggak mau. Saya diam aja. Tuhan kasih hikmat. Pak, apakah Bapak memperbaiki atau uang safe depositnya kami pakai untuk merenovasi? Padahal Bapak Ibu, kalau dilihat safe deposit itu sangat kecil. Tapi perkataan saya membuat dia gemetar takut. Oh iya, kami perbaiki. Dia perbaiki satu rumah itu segala macam. Dan belum selesai mereka serah terima kuncinya ke saya. Begitu diserahin ke kami lagi, belum sampai tangan. Jam 3 sore belum sampai tangan. Jam 4 orang udah ambil sewa lagi. Saya bilang, kamu lihat, orang boleh menabur sesuatu yang buruk. Tapi waktu kita merespon dengan tuntunan Tuhan, kamu gak ngapa-ngapain, kamu akan melihat bagaimana Allah yang luar biasa bekerja atas hidupmu. Singkat cerita, penyewa kedua, dia sewa 5 tahun juga. Dan terjadilah yang namanya COVID. Ya. COVID pun dia datang gak diundang. Dia datang sendiri. Bahkan disuruh datang ke sana ya. Dan kan waktu COVID Bapak Ibu, siapa yang mau sewa? Gak ada orang mau sewa. Itu menurut dunia. Tapi Tuhan bilang, buat orang-orang yang bergantung bersandar penuh padaku, dia adalah Allah penolong yang menyediakan kita. Saya gak pernah pikir dalam masih pakai masker, saya pernah cerita berkali-kali masih pakai masker, saya bisa transaksi sama dia. Ya, baru lewat satu krisis gitu. Istri bilang, pegang apa HP, pegang lagi. Ya, karena di HP Bapak Ibu tahu pada waktu COVID isinya apa? Berita kematian semua. Kamu pegang HP ngapain? Ini mau ngurusin rumah kontrakan di depan, pasti pakai masker, pakai oksigen Bapak Ibu. Singkat cerita, akhirnya pada waktu COVID pun Tuhan kirim yang penyewa. Kenapa? Yang penyewa yang kedua itu pada waktu COVID nggak mau sewa dengan harga yang ini, mumpung lagi COVID. Dia tekan harga semurah-murahnya. Saya bilang, Tuhan, buat saya butuh biaya seperti itu. Tapi otak kanan saya mau musim yang baru bersama Tuhan.
Ya, entah baik tidak baik keadaanmu, kamu mau milih yang mana? Saya mau tanya dulu, pada waktu Bapak Ibu mengalami satu yang namanya ketakutan, mana yang muncul duluan? Keberanian dan ketakutan? Bu Ripka yang mana dulu? Waktu berani sama ketakutan muncul mana dulu? Hah? Takut dulu. Namanya udah takut, mana bisa muncul berani, Bu? Udah takut. Ya. Pak Jeff, mana dulu? Takut. Berani nggak? Mana dulu? Hah? Ya, sudah tahu bocorannya. Muncul ya bersamaan. Ketakutan dan keberanian dia akan datang bersamaan. Nah, disitulah kenapa kita harus selalu memperkatakan firman yang hidup itu. Karena waktu kita mendeklarasikan firman, walaupun firman itu belum jadi atas hidup kita, karena secara kita melatih diri kita, roh kita dilatih seperti itu. Waktu ada masalah yang keluar akan itu. Dan roh kita akan menuntun. Yes. Keberanian Tuhan muncul bukan kamu karena nekat. Ya, karena tahu firman itu bekerja. Firman akan katakan, firman akan bekerja menolong pada waktu kamu membutuhkan. Singkat cerita, akhirnya penyewa lama gak jadi. Belum lagi. Itu kunci ke tangan saya, kan saya di rumah. Covid, saya gak terima. Saya tiba-tiba ada penyewa. Dan Tuhan kirim yang lebih baik. Selalu lebih baik. Pak Dolfi sering bilang, kamu akan selalu naik dan bukan turun. Betul. Kamu gak usah berjeripayah. Saya diam dia aja di rumah. Ya, pakai oksigen di sini. Harga itu income naik sendiri. Tanpa jeripayah saya. Dan penyewa makin lama makin bagus. Dan penyewa pertama pada waktu Covid, salah satu kafe yang terbesar ya di Jakarta yang sangat laku. Karena saking lakunya Bapak Ibu, saking laku kan saking gak laku, saking lakunya parkirannya sampai 2 rumah tetangga parkir panjang sekali. Kalau Sabtu Minggu saya lihat, wah, kita senang. Rumah kita jadi berkat. Motor di satu rumah lebar 20 meter gak cukup. Harus tambah 20 sampai ujung sana. Dan akhirnya didemo oleh warga. Karena menghalangi rumah orang, membuat kemacetan. Bapak Ibu, rencana 6 tahun. Akhirnya dia mengundurkan diri dan rencananya 2 tahun. Lihat, semua yang baik, semua yang Tuhan tiba-tiba bisa berubah. Kita bisa kesel, kita bisa marah, bisa kecewa. Kalau kita semua berdasarkan pikiran kita sendiri. Tapi saya ingat, wah kok gak jadi ya. Nah, waktu kita mengerti bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Masalah boleh datang, pasti jalan keluar. Bapak Ibu selalu, itu penyewa buruk itu selesai, belum lagi saya terima kunci ya. Kafe yang lain datang, aku mau, karena lihat tempat itu laku sekali. Aku mau sewa 5 tahun. Nah, pengalaman dari yang penyewa bagaimana kita memaintain. Dan singkat cerita, kafe yang kedua juga ternyata hanya bertahan 2 tahun. Waduh, tapi kita bersyukur. Karena yang penyewa waktu Covid kita bisa membiayai pengobatan saya, membayar semua cicilan, dan penyewa kedua pada waktu saya mau renovasi klinik yang baru, penyewa yang baru saya sewa, saya bisa beli lift, saya bisa beli genset tanpa harus saya bayar. Tuhan sediakan udah bayar. Puji Tuhan. Rencana 5 tahun gak jadi. Sebenarnya saya udah ngelihat yang ini gak terlalu laku. Karena gak terlalu laku saya mikir, ini kira-kira yang mau sewa siapa ya? Belum sempat lintas begitu sama istri kita berdua sepakat. Masalahnya apa? Ternyata akses untuk masuk parkirannya izinnya berbeda, izin rumah tinggal sama bisnis. Singkat cerita, kita harus nabur dulu. Beresin akses ini.
supaya pintu terbuka. Saya bayar biaya cukup besar, bayar. Nah, belum lagi surat itu keluar, tiba-tiba datang ada yang menawarin. Sekarang bukan kafe yang lain, ya, klinik kecantikan. Wah, ini mau sewa sama 5 tahun rata-rata ngomongnya semua jauh 5 tahun. Oh ya, hati kita berbunga-bunga Bapak Ibu. Waktu dengar janji manusia jangan cepat berbunga hatinya. Yang boleh berbunga cuma tunasnya Harun. Ya, itu janji Tuhan, bukan janji manusia. Singkat cerita akhirnya saya puji Tuhan dengan yang ini nggak jadi, selalu Tuhan lipat gandakan tanpa kita berjerih payah. Nah, dia janji 15 November nanti kita bayar DP-nya. Yang udah deal, ketemu di general manajernya, udah deal, semua deal. Giliran bayar dia nggak bayar Bapak Ibu. Itu yang disebut apa? PHP, pemberi harapan palsu. Nah, tapi kita punya PHP dari Tuhan, pemberi harapan pasti dari Kristus. Yeah. Nah, saya bilang, ini gimana sih? Kok udah deal, udah segala macam, dia tunda tanggal 15, tunda tanggal 25, tunda tanggal 26 November. Saya bilang saya bilang sama agennya, Bu, sebaiknya jangan sama dia. Padahal saya mau juga, karena dari penyewa yang kafe itu sih selisih cukup banyak. Sebaiknya jangan dia. Nanti Ibu akan lihat berita yang lebih baik, yang Ibu nggak akan kepikiran. Sebenarnya kita masalah kan, karena orang mau sewa nggak jadi harusnya masalah. Kita bisa ngomel, saya enggak, Bu, yang itu nggak usah. Karena menurut hati kecil saya bilang, Tuhan taruh bilang, nanti kamu akan dengar Bu, ini bukan orang, nanti kamu akan dengar bahwa akan berita yang lebih baik. Bapak Ibu, tanggal 15 nggak jadi, dia janji tanggal 25, tanggal 19 malam, besoknya kita acara karis acara di karis. Saya sama istri lagi di kamar, lagi siapin untuk habis, ya punya siapin firman segala macam. Saya nggak sengaja buka HP, kok ada miss call dari agent. Saya iseng-iseng, ada apa Bu? Pak, ini ada penyewa yang lain. Maksudnya gimana? Penyewa gimana? Ya ini ada, siapa yang lama? Bukan. Singkat cerita akhir penyewa bilang, dia menawarkan 20-30% dari penyewa yang nunda-nunda. 20-30% Bapak Ibu, saya bilang. Saya cuma bilang, saya juga nggak mau terkecoh dengan PHP tadi. Saya mau pemberi harapan pasti dari Yesus. Saya ingat tunas Harun berbuah yang saatnya nggak mungkin. Bu, Bapak Ibu jam 10 malam mau transaksi apa? Ya, saya diam. Saya cuma telepon. Kalau dia mau, memang serius, malam ini transfer 100 juta. Bapak Ibu, sebelum tidur tiba-tiba saya lihat, dia benar transfer. Maka tidur lelaplah saya. Berita firman Tuhan Yesus. Kata-katamu menentukan apa yang akan kamu raih. Jadi pagi hari ini, jangan keluarkan satu perkataan yang tidak sesuai dengan firman. Kalau kamu dengar sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang luar biasa, menurut pikiranmu oke, tetap tarik uji. Firman bilang apa? Kalau kita semua yang kita tahu tentang firman hanya sampai di pikiran kita harus hati-hati. Karena Tuhan tidak pernah tinggal di otak kita. Dia tinggal di hati kita. Makanya kita disebut orang percaya, tinggal percaya itu di hati, bukan dimengerti. Tuhan hanya butuh dipercaya, dia nggak butuh dimengerti. Karena pikiran kita nggak akan pernah sanggup mampu menyelami pikirannya. Jadi memasuki 2026, mari kita sambut dengan sikap hati yang penuh
ketergantungan, keberharapan akan janji Tuhan. Bukan siapa kita, tapi siapa Dia yang telah rela mati, datang ke dunia ini. Dia menanggalkan semua kemuliaannya, Dia tanggalkan keilahiannya, Dia tanggalkan kemegahannya, mendatang menjadi manusia, supaya Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Jadi, percayakan hal itu padanya. Firman yang telah menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati.